Halo semuanya, teman-teman bisa dengar suara saya jelas nggak? Iya, bisa. Oke. Ini Anastasia Suwarto dari BCA ya. Iya, dari BCA. Ini udah pernah berkenalan sama Big Data sebelumnya? Pernah, cuma baru kulit-kulitnya doang sih. Baru perkenalan soalnya saya kita baru mau udah pakai Big Data, cuman belum mau ngembangin lah kok itunya, mainframe-nya. Oh, Kok ya. Ya, saya di bagian atau warehouse-nya sih. Data Warehouse ya. Heeh. Oh, Ada teman saya mau gabung sih, cuman ini saya lagi mau. Pada nggak bisa katanya keluar meeting ID. oh, ya ya ya. Ketik apa meeting ID-nya? Sambil-sambilan yang lain kalau misalnya mau memperkenalkan diri, tolong perkenalkan diri, nama, terus sama pengalaman dengan big datanya seperti apa. Jadi istilahnya saya bisa bawakan materinya nanti sesuai dengan ekspektasi dari masing-masing, ekspektasinya apa gitu. Halo Romzi, how are you? Enggak, kemarin aku juga nggak bisa. Oh, iya. 2 kali meeting nggak bisa. Kalau Romzi, bisa dengar suara saya nggak? Bisa, bisa. Kalau Romzi sendiri di Big Data udah pernah pegang nggak? Saya tertarik dengan bidang ini, cuma pengalaman saya masih belum terlalu related dengan big data sih. Oh, kalau misalnya itu udah pernah, sekarang kerjanya ngapain? Berarti application developer gitu atau Uh, Enggak sih, saya di Bank Syariah Mandiri, uh, sebagai loan processing di sana. non processing? Berarti nggak ada hubungannya sama IT gitu? Uh, Cuma saya background saya statistika, Uh, saya freelance consultant sudah lebih dari 10 tahun. oh, menarik ya? Iya. Menarik Saya juga. ingin sih ya, apa ya, menggeluti big data, kemudian dunia e-commerce. Cuma Uh, memang pengalaman saya belum related sih. Beberapa kali saya coba uh, apply ke e-commerce, cuma pengalaman masih belum related gitu dengan industrinya. oh, oke. Agak bingung sih sebenarnya. Soalnya uh, minat ada, cuma memang kandidat yang dicari memang perfect banget gitu ya. Jadi saya pengen Oh, belajar dari tidak duduk. oh, yang memang biasanya sih yang dicari itu yang udah experience ya. Jadi istilahnya udah ada pengalaman berapa tahun gitu. Biasanya sih seperti itu kalau misalnya di bidang-bidang kayak gitu. Iya betul. Makanya saya tertarik nih, soalnya posisi saya di luar Jakarta kan, saya di Malang. Dan Hmm, di daerah Jawa Timur itu jarang ada acara yang membahas tentang big data atau seminar-seminar seperti itu. hmm, iya Kebanyakan biasanya terpusat di Jakarta. Jakarta. Heeh. Kalau Mas Buntoro dari eh, halo Mas.
Bisa Kalau berapa? saya dari BCA, Pak. Itu divisi apa? Mau data warehouse kayak anestesi juga? Iya, betul. Saya di area data, data engineer. Dan kita menggunakan eh, Hadoop untuk memproses, untuk environment big datanya, Cloudera Hadoop. Oh, berarti udah expert dong. Share lah. Kenapa? Udah expert dong berarti ya. Belum, malah justru pengen belajar banyak. Karena banyak hal-hal yang kita belum tahu di area ininya. Yang Terkait Hive dan Impala gitu. ekspektasinya dari sini apa ya kira-kira? Pengen dapat ilmu lebih sih. Karena ada beberapa kasus yang kita mau coba solve di Hive atau Impala itu ternyata nggak sesuai gitu dengan ekspektasi kita. Contohnya apa? Contohnya kayak memori ya. Kalau di Impala itu kan memorinya sangat, kita bisa ngomong sangat boros gitu. Betul. Dibandingkan dengan kalau di BMS mereka masih bisa punya indeks. Ya. Nah, itu ingin tahu sih maksudnya gimana kalau kita mensiasati memori yang ada dengan nanti paralel penggunaan user yang segitu banyak gitu. Tapi memang perbedaannya Hive sama Impala kan itu ya. Jadi setelah Impala itu akan meload data semuanya ke memori gitu kan ya. Dan dia melakukan processing itu masih parallel processing untuk melakukan aktivitas query. Jadi sebenarnya memang dia modelnya itu untuk interactive query. Sementara Hive sendiri kan memang didesain untuk ETL, extract transform load. Jadi kalau misalnya kayak gitu, memang sih itu kan kalau Impala itu kan dia kan pakai C++ ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah memori mungkin kita harus ada satu cluster yang memang khusus untuk itu sih. Jadi istilahnya masing-masing users itu poolnya itu dibedakan. Jadi seperti itu. Oh, tapi kalau semua masukin memori itu ada ini nggak Pak ya? Maksudnya kalau kita punya reportnya, report Ya. itu query-nya pasti itu aja tuh. Nah, kita menggunakan reporting. Nah, yang saya ingin tanyakan lebih ke arah gini Pak. Kalau data yang dimasukin ke memori, antara user satu dan user lainnya itu bisa sharing nggak gitu, sehingga memori yang dipergunakan nggak dikali sejumlah usernya gitu. Kalau itu sebenarnya kan dia kan akan ada layer abstraction-nya ya. Jadi setelahnya dia abstraksinya itu ada. Jadi setelahnya sebenarnya kita nggak bakalan melakukan query itu berulang-ulang juga gitu. Tapi dia bakalan ada caching mekanismenya gitu. Oh, oke. Nah, itu mungkin kita belum pernah tahu tuh. Itu yang saya tertarik, pengen belajar di area sananya. Oke, kalau misalnya dari Dio Ferdinand, halo Mas Paulus, Halo. halo Nara. Halo. Halo, ya. Halo. Halo, ya. Gimana? Maksudnya aku pengen dapat cerita sih dari kalian. Maksudnya pengalaman di Big Data sampai sejauh mana, terus eh, apa ekspektasinya dari sini sih? Ekspektasinya dari seminar kali ini gitu. Singkat aja. Halo. Halo.
Kalau yang lain bisa cerita experience-nya nggak tentang big data atau apa yang mau diharapkan dari seminar ini, webinar kali ini gitu. Kalau misalnya udah punya pengalaman, nanti saya bakalan coba bawa ke level yang lebih advance. Kalau misalnya belum, nanti saya juga coba bawakan dari level yang memang untuk beginner. Jadi maksudnya semuanya kita yang ada di sini dapat dapat knowledge yang baru lah gitu. Jadi intinya seperti itu ya supaya nggak sia-sia. Maksudnya kita kan weekend juga gitu ya. Maksudnya hari istirahat, tapi maksudnya kalian udah mau repot-repot untuk join ke webinar ini. Terima kasih ya atensinya. Halo. Halo, Mas Paulus Ya, bisa dengar nggak? Bisa dengar ya? ya. eh, Mengenai big data ya, Mas. Iya. Ya. Jadi misalkan kita punya banyak data transaction nih dari berbagai macam sumber. Iya. Ya, itu kan ada data internal, misalnya transaksi HR, kemudian transaksi bisnis, kemudian ada data dari CRM, ada data dari marketing, ya itu kan semua sudah artinya menjadi satu kumpulan gitu. Nah, itu kan biasanya kita kan hanya bermain di level reporting gitu ya. Ya benar. Cuma reporting ini masih silo gitu, tidak Iya. saling berhubungan gitu. Cuma saya bingung bagaimana cara biar data dari berbagai macam sumber data source ini bisa menjadi yang berguna buat kita buat prediksi atau buat Sekarang Bapak. dan lain-lain gitu. Harapannya seperti itu sih, Mas. Berarti 8 AM. kalau misalnya yang Hadoop ini ya, Hadoop ini kan sebenarnya kan file system ya. Yuk, Jadi sebenarnya speakernya off aja. Itu nggak bisa balik lagi. sebenarnya kan kalau misalnya memang pertama kali langkah yang harus digunakan itu adalah meload semua data raw data ke Hadoop gitu ya, ke HDFS lah, file sistemnya Hadoop. Terus nanti dari situ kita akan bikin another layer of abstraction. Jadi kita bakalan bikin data mart yang baru dari situ gitu. Jadi setelahnya ada proses untuk menaikkan data itu dari layer pertama ke layer kedua gitu. Konsep layering ini sama seperti kayak misalnya di network lah. Jadi artinya layer pertama raw data, layer kedua itu logical layer ketiga itu reporting. Nah, seperti itu dia modelnya nanti. Nanti aku ada jelaskan sedikit tentang Oke. Iya. Tuh. Oke, sebentar lagi kita mulai ya jam 8.30 supaya nggak terlalu lama kita nunggunya ya.
Ini aja, ini kalau ini unmute. Unmute. Tes, tes. Tiga menit lagi kita mulai ya. Mohon sabar ya teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Soalnya udah jam 8.30 juga. Jadi kita butuh waktu juga nanti untuk hari ini untuk refreshing juga kan untuk semua teman-teman di sini. Jadi saya akan membawakan materi ini dengan cukup cepat sih, dan supaya nanti kita lebih banyak ke tanya jawabnya. Soalnya ada beberapa dari teman-teman yang memang udah punya pengalaman di bidang big data, ada yang baru mau menjajaki, ada yang udah punya use case,
ada juga yang baru belajar big data gitu. Jadi aku bakalan bawakan materi ini dengan secepatnya. Nah, kita bakalan perkenalan dulu. Nama saya Welly. Saya udah lama di IT, ya belum terlalu lama sih kalau misalnya dibilang-bilang, tapi punya pengalaman yang cukup broad lah di bidang IT untuk big data, data engineering, atau enterprise software architecture, sama messaging. Nah, sekarang saya menjabat sebagai CTO di Andal Software. Andal Software itu software company untuk payroll dan HRIS. Jadi kita sedang mengembangkan software as a service di bidang cloud computing. Nah, ini topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini. Big data history. Jadi pertama kali kita perlu tahu historinya itu seperti apa big data itu dan bagaimana sebenarnya dia muncul tiba-tiba ke permukaan gitu, tiba-tiba jadi hype aja gitu. Nah, terus Hadoop itu apa? Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomongin big data, sebenarnya kita nggak lepas dari bicarakan yang namanya storage. Storage yang besar itu untuk sekarang ini bisa ditangani oleh Hadoop. Nah, ekosistem itu, jadi istilahnya kita udah punya Hadoop nih. Hadoop ini Apache open source untuk big data machine. Nah, dalam Hadoop ekosistem itu banyak lagi orang-orang atau open source project yang membuat project-projectnya di dalam Hadoop itu. Jadi istilahnya kita memiliki ekosistem yang besar sebenarnya. Jadi di Hadoop itu banyak kayak misalnya ada Hive, ada Impala, ada HBase, ada Solar, dan yang lain-lain. Semuanya itu hidup di dalam ekosistem yang sama, di dalam ekosistem Hadoop. Terus nanti saya akan bawakan tentang Hadoop distribution. Distribution ini maksudnya packagingnya. Jadi kita nggak perlu download satu-satu lagi Hadoop distribution itu dari internet. Karena biasanya open source project itu kan banyak dependensinya, banyak masalah lah kalau misalnya kita melakukan instalasi satu-satu. Jadi nanti aku perkenalkan dengan yang namanya Cloudera untuk menjembatani kita supaya lebih gampang pakai dan install Clouderanya sendiri. Jadi kita nggak direpotkan masalah instalasi dan administration yang lainnya. Nanti aku akan jelaskan juga tentang arsitekturnya, terus perbedaan yang mendasar antara ETL dengan ELT. Kalau misalnya ETL, kita sama-sama mungkin udah ada berpengalaman di sini, kalau misalnya udah banyak di bidang data warehouse, apa bedanya dengan ELT? Nah, sebenarnya prerequisite-nya itu gampang sekali ya. Jadi istilahnya kita nggak perlu banyak-banyak mempelajari hal yang lain untuk belajar big data. Kalau misalnya kita udah tahu SQL, itu udah cukup sebenarnya untuk belajar big data. Atau istilahnya mengerti aja tentang file and folder. Nah, sebenarnya kan konsep-konsep sederhana ya. Jadi sebenarnya di dunia pemrograman atau di dunia big data atau di dunia apapun di IT, sebenarnya konsep yang dipakai itu sama dari awal sampai akhir itu sama. Jadi istilahnya kalau kita mengerti prinsip operating system, di basic programming, baru istilahnya SQL programming itu udah cukup membawa kita ke pembelajaran yang lebih lanjut. Jadi sebenarnya IT itu yang berputar itu aja sebenarnya. Nah, big data itu gimana ceritanya? Nah, ini munculnya sebenarnya dari Google. Google itu kan untuk search engine. Nah, search engine itu kita bakalan tahu kalau search engine itu ada crawler, ada indexer, ada algoritmnya. Nah, crawler ini tugasnya untuk mengambil semua data-data dari internet berdasarkan link yang akan ditelusurinya dengan depth search atau traversal, tree traversal. Nah, indexer ini berfungsi untuk mengindeks, kalau misalnya kita udah pernah tahu di dalam bidang RDBMS itu ada indexing, di sini juga dia akan mengindeks semua dokumen-dokumen yang ada di internet. Dokumen ini maksudnya apa? Yaitu web page. Nah, searchable item package ini untuk mencari kemunculan yang paling terbaik dan relasinya terhadap keyword yang kita masukkan ke dalam Google Search. Nah, bayangkan kalau misalnya kita harus mengindeks semua halaman web page yang ada di internet. Itu
bakalan sangat banyak sekali dan datanya pasti sangat besar sekali. Nah, indexer ini berfungsi untuk mengindeks supaya mempercepat pencarian, sama seperti kalau misalnya kita mengindeks database. Tapi kalau misalnya kita melihat search engine architecture ini, kita tentunya akan berpikir, loh, data sebesar itu disimpan di mana gitu. Dan istilahnya apakah, karena kan by default otak kita mikir, kalau misalnya nyimpan data itu supaya terstruktur, kita nyimpannya di RDBMS. Nah, sementara RDBMS itu sendiri sebenarnya itu adalah pengelolaan file manajemen yang dikelola dengan menampilkan sama kita tabular data atau data frame atau model seperti Excel spreadsheet. Nah ini dia, jadi ada crawler untuk mengambil data dari internet, ada indexer, ada algoritma program, ada search interface-nya, query dan result-nya, ada index, dan ada giga atau terabyte atau bahkan banyak sekali data yang akan disorting di situ, juga indeks-indeksnya. Nah, sekarang masalah itu apa yang terjadi di sini? Sebenarnya masalahnya itu ada dua. Kalau misalnya kita dalam proses secara terdistribusi. Satu itu masalahnya adalah seberapa gede data yang akan diproses. Terus prosesnya itu seperti apa untuk data yang terdistribusi. Karena kita nggak bakalan bisa memakai satu single node atau single komputer saja. Jadi istilahnya crawler itu ada di mana, indexernya ada di mana, terus storage-nya ada di mana, dan gimana caranya untuk efisiensi pemakaian storage untuk processing-nya. Jadi istilahnya kita harus melihat dari endpoint-nya, end result-nya itu apa. End result-nya itu apa, baru kita akan melakukan desain dari sebuah data store sesuai dengan query atau result yang kita inginkan dari endpoint akhirnya. Karakteristiknya apa? Tentu volume ya. Jadi istilahnya untuk big data itu tentu karakteristik yang pertama itu volumenya. Nah, volumenya itu maksudnya apa? Volume itu berarti kalau misalnya kita langsung lihat pasti big data, big berarti volumenya gede gitu. Tapi nggak hanya itu aja sebenarnya. Jadi istilahnya big data itu bisa variasinya dari data itu berbeda-beda, misalnya PDF, unstructured, structured data gitu ya. Jadi istilahnya dia bisa bervariasi banyak sekali. Terus velocity, kecepatannya. Kalau misalnya dulu saya di oil and gas company, kita itu mengelola data yang sub-second atau bahkan nanosecond ya untuk pengelolaan data real time. Veracity itu juga masalah kecepatan dan perubahannya. Nah, kalau misalnya kita lihat cara untuk berpikir kita ya, maksudnya kita melihat dari cara kita berpikir sekarang dan bagaimana kita berpikirnya secara big data. Kalau misalnya kita berpikir sekarang, berarti yang perlu kita pikirkan adalah gimana cara nyimpen datanya. Database-nya seperti apa, skemanya seperti apa, table-tablenya apa, filternya apa. Nah, itu cara berpikir kita yang sekarang. Di data warehouse juga seperti itu. Nah, sementara kita harus memikirkan juga calculation-nya seperti apa. Apakah kita akan melakukannya itu di database server, atau calculation-nya itu di application servernya. Jadi ada dua belah pemrosesan. Kalau misalnya kita melakukan pemrosesan di database server, berarti yang kita kirimkan itu adalah SQL query. Jadi dia memprosesnya di server, jadi datanya itu nggak ditarik ke dalam application. Nah, masalahnya kalau misalnya database yang biasa, RDBMS kayak misalnya Oracle atau SQL Server, itu kita itu biasanya yang dilakukan adalah vertical scaling. Jadi makin besar size dari datanya, kita harus membesarkan box-nya. Jadi kita terbatas dengan masalah single node-nya. Kalau misalnya di cluster bisa aja di cluster, tapi kita akan ribet sendiri untuk ngurus misalnya masalah partition, masalah sharding, dan yang lain-lain. Kita itu harus bangun sendiri. Nah, sementara kalau horizontal scaling, ini bisa dilakukan dengan Apache Hadoop. Kita bakalan bisa menambahkan node yang baru, dan dia akan mempopuler node yang baru itu untuk masalah transformasi data dan penyimpanan datanya. Jadi misalnya kita, butuh storage baru nih, ya udah kita tambahin node baru. Butuh storage lagi nih, ya udah kita tambahin node yang baru. Kalau misalnya kita butuh processing power,
kita tambahin juga node yang baru untuk processing power. Jadi istilahnya kita bisa membagi-bagi application pool-nya itu menjadi terdistribusi sesuai dengan load dari yang kita butuhkan untuk di production. Jadi misalnya ada kebutuhan untuk query, kita pisahkan aja misalnya, oh ini untuk alokasi ini untuk query, memorinya untuk apa gitu. Jadi sebenarnya itu bakalan bisa diatur di big data. Limitation dan weakness-nya, data is limited, ya. Kalau misalnya untuk RDBMS, backup and restore mechanism ini sering banget kejadian kalau misalnya waktu saya kerja di Danamon. Ya, di Danamon itu yang paling di banking, yang paling kerap kali dilakukan itu adalah backup. Backup datanya itu, kalau misalnya Dani nggak pakai, backup ke tape, baru nanti kalau misalnya ada kebutuhan data tentang itu lagi, itu harus di-restore. Nah, terus yang lain data retention-nya low. Nah, data retention itu apa? Berapa lama kita bisa mengkeep data itu di dalam RDBMS. Nah, inilah struktur dari aplikasi yang lama yang kita punyai gitu. Nah, di arsitektur yang baru seperti apa gitu kan? Solusinya apa? Nah, datanglah si Dockating. Dockating ini kan dari open source project ya. Dia istilahnya salah satu senior yang ada di open source project. Dia pengen bikin search engine sendiri. Ya, jadi istilahnya ada orang yang benar-benar geeks mau pengen bikin search engine-nya sendiri. Dia bikin sendiri semuanya dari awal itu dari Apache Lucene untuk indexing, ada Apache Node untuk crawler. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada indexer, ada crawler, ada algoritmnya. Terus ada juga yang namanya storage-nya. Nah, terus habis itu datanglah Google mengeluarkan dua paper yaitu Google File System dan MapReduce. Google File System itu apa? Nah, sebenarnya itu mengenai file system. Kalau misalnya kita ngomong tentang file system, sama seperti yang kita pernah pelajari di operating system. File system itu adalah pengorganisasian ya sebenarnya. Pengorganisasian file secara terstruktur sehingga kita bisa memproses dan menyimpan informasi di dalamnya. Nah, MapReduce itu sebenarnya pemrosesannya. Jadi ada storage, ada processing. Nah, jadi dua paper ini benar-benar sangat membuka pikiran si Dockating untuk mereview lagi kembali project open source-nya. Jadi akhirnya dia bakalan membuat yang namanya HDFS, itu mirip dengan Google File System. MapReduce itu sama dengan MapReduce-nya paper dari si Google. Nah, HDFS itu apa? Nah, Hadoop Distributed File System, kita akan lihat di sini HDFS, Hadoop Distributed File System. Jadi ini seperti GFS atau Google File System, di mana kita itu memiliki file system tetapi terdistribusi. Jadi dia istilahnya kalau misalnya kita melihat suatu folder atau satu file, itu terletak di beberapa node. Dia akan direplicate di beberapa node. Bukan hanya seperti kayak misalnya di single node di komputer kita saja atau yang lain gitu. Nah, MapReduce ini pemrosesannya seperti apa gitu. Jadi saya bilang Hadoop itu HDFS ditambah dengan MapReduce. Hadoop itu adalah gabungan sebenarnya antara storage dan processing. Sama seperti Java. Kalau misalnya kita ngomongin masalah Java itu adalah JVM-nya atau runtime-nya dan juga programming language-nya. Nah, jadi Hadoop itu sama juga seperti itu. Jadi selain kalau misalnya orang ngomongin Hadoop, kita harus mikir dua. Ini dia ngomongin masalah storage-nya atau masalah processing-nya. Kalau misalnya masalah storage-nya, berarti itu HDFS, file system. Kalau misalnya masalah processing-nya, berarti itu dia ngomongin MapReduce-nya. Jadi setelahnya kita harus bisa menggali term-term itu sebenarnya apa. Karena dengan begitu, ke depannya itu kehidupan kita bakalan jadi lebih mudah. Karena apa? Ya karena memang data ini didesain dengan sedemikian rupa sehingga kita memiliki file system yang terdistribusi. Gitu. Ya, ada yang harus saya mute dulu. Bagi yang baru join, tolong di mute
dulu sebentar ya. Oke, thank you. Nah, schemaless. Nah, kalau misalnya kita menyimpan sesuatu di file system, berarti istilahnya namanya juga file system, berarti yang kita simpan itu file. Nah, sebenarnya RDBMS juga yang dikelola itu adalah file. Sama seperti misalnya kita melihat ke SQL Server, ada MDF, ada LDF gitu ya. Jadi sebenarnya yang dikelola database itu sendiri adalah file. Tapi masalahnya dengan RDBMS, file system itu tidak terdistribusi. Jadi dia hanya berada di single node atau mungkin direplicate ke beberapa node yang lain. Tapi dia sendiri file sistemnya itu tidak terdistribusi. Misalnya kita menginstal di Linux atau di Windows, itu nggak bakalan otomatis terreplicate ke tempat yang lain. Sementara kalau di HDFS, dia bakalan terreplicate ke tempat yang lain. Terus dia itu schemaless, artinya dia nggak mempunyai skema, sama seperti yang saya bilang bisa nyimpan PDF, di HDFS itu kita bisa nyimpan image, kita bisa nyimpan file zip, dan yang lain-lain. Semua jenis file itu bisa dimasukin ke HDFS. Gitu. Nah, terus kita bingung. Kalau schemaless, berarti gimana cara melakukan operasi terhadap datanya gitu kan? Apakah kita harus melakukan programming langsung gitu, atau kita harus menulis apa gitu? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau misalnya durable once data write should be never be lost. Jadi begitu dia ditulis ke HDFS, dia nggak bakalan hilang. Karena dia akan direplicate ke 3 node. Jadi begitu kita memasukkan data ke HDFS atau file ke HDFS, dia akan ditulis ke beberapa node yang ada. Gitu. Terus misalnya bisa mengalami failure. Kalau misalnya di distributed system itu, yang paling sering terjadi itu adalah failure. Artinya failure di disk, atau bermasalah di networknya, atau bermasalah di memorinya, atau CPU-nya, atau ada yang broken, ada yang korup, kayak gitu. Maksudnya itu terjadi di distributed system dan kita nggak bisa menghindari itu. Gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan Hadoop sehingga kita bisa mengatasi masalah itu dengan otomatis. Intinya dengan otomatisnya gitu. Jadi kita nggak bakalan melakukan sharding sendiri, kita nggak melakukan failover sendiri, dan yang lain-lain itu kita nggak lakukan sendiri. Terus dia automatically rebalance. Jadi setelahnya kalau misalnya disknya itu udah penuh, dia bakalan melakukan ke disk yang lain. Terus horizontal scaling, kita bisa menambahkan node baru seperti yang saya bilang tadi. The truth is, it's all file system. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat di gambar yang di depan kita ini, ada dokumen, ada budget, ada BDIPS dan lain-lain gitu ya. File Excel, file Word, folder. Sebenarnya itu sama aja dengan yang namanya data. Jadi sebenarnya itu adalah file sistemnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, misalnya kita lihat di sini, saya buka dulu Cloudera-nya ya. Bentar ya. Screen saya ini kelihatan nggak ya? Yang ini. Kelihatan, teman-teman? Oke, oke, sip. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di Hadoop itu sebenarnya adanya
file gitu. Nggak lain dan nggak bukan, dia hanyalah file. Misalnya kita punya kayak file system di Linux lah. Ada misalnya kita ada slash, ada user, ada Cloudera, ada yang lain gitu ya. Itu sebenarnya file juga sebenarnya sama gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ke Hive, ada data warehouse gitu ya. Terus kita bisa lihat ada file juga nih, Parquet gitu ya. Jadi filenya aja yang dimasukin ke distributed system. Jadi nggak terlalu banyak bedanya dengan file biasa. Dan sebenarnya database itu juga mengelola file kan. Jadi sama aja sebenarnya. Tetapi dia terdistribusi. Itu aja intinya. File yang terdistribusi. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi Hadoop Distribution System. Nah, Hadoop Distributed System itu dia terdiri lagi nih dari name node sama data node. Name node itu artinya dia registry untuk menyimpan file-file sistem yang ada. Jadi artinya kita karena kan datanya itu terdistribusi tadi nih. Jadi artinya dia punya data node. Data node ini untuk nyimpan datanya. Ada name node untuk nyimpan namanya atau file registry-nya. Jadi nanti kita mau misalnya mengquery data, kita ke name node dulu nanyain, di mana nih alamat dari data untuk misalnya kategori gitu. Kita bakalan nanyanya ke name node dulu, baru nanti ke data node. Tapi itu dilakukan secara otomatis sama framework atau Apache ekosistem yang lain. Jadi kita nggak perlu mikirin sebenarnya ini apa gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan debugging, ini perlu dilakukan sebenarnya. Jadi kita akan tunjukkan ini, aku tunjukin Cloudera-nya dulu ya. Jadi kita bisa login, bisa kita lihat di sini. Nah, ini pada merah semua karena di VM ya. Jadi setelahnya banyak masalah sebenarnya di health issue-nya bisa dilihat sini sebenarnya proses statusnya yang nggak bagus atau gimana gitu. Karena ini di dalam virtual machine. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini ada HDFS. Ya kan? HDFS itu terdiri dari apa tadi? Ada data node, ada name node-nya. Nah, name node ini apa? Name node ini ya tadi yang saya bilang, tempat untuk menyimpan nama tadi. Jadi setelahnya lokasi file ini ada di mana ya? Data node-nya itu ada di mana gitu. Nah, kita juga bisa nambahin data node dengan menambahkan node baru gitu. Menambahkan node baru itu seperti apa? Itu gampang gitu. Dari sini aja add role instance. Baru nanti kita bakalan nunjukin dia kemana name node-nya. Gitu. Karena datanya kan terdistribusi. Sementara ini hanya single node aja untuk sekarang ini. Gitu. Nah, oke, kembali ke slide. Ini tadi udah saya tunjukin ya file browsernya seperti apa. Terus MapReduce itu seperti apa gitu. Sebenarnya MapReduce itu sekarang itu udah mulai jarang digunakan ya semenjak adanya Spark, Apache Spark dan yang lain gitu. Tapi ekosistem Hadoop-nya itu sendiri masih menggunakan MapReduce. Dalam artian kayak misalnya Apache project seperti Hive, seperti Apache Uzi dan yang lain-lain itu masih menggunakan MapReduce. MapReduce itu sebenarnya konsepnya seperti ini. Jadi kita memiliki beberapa stage proses untuk mengolah data. Jadi kita punya input, ada final result. Udah pasti ya, algoritma kan pasti selalu seperti itu. Jadi istilahnya MapReduce itu sebenarnya computing algorithm. Nah, inputnya itu bisa banyak gitu ya. Katakanlah kita di sini memiliki beberapa input yang di split. Dia melalui proses splitting. Dia ada proses splittingnya di sini. Terus ada misalnya ini kita bakalan split mappingnya ke dir river. Kita count 1 1 1 car river kita split jadi car 1 river 1. Nah, terus kita shuffling. Shuffling itu maksudnya apa? Ini proses yang heavy di network. Jadi kalau misalnya kita bisa menghindarkan shuffling, tolong dihindarkan. Karena apa? Karena itu akan melakukan transfer data dari network. Nah, misalnya dir bahkan kumpul ke satu node, gitu ya, node yang ini. Dir bakalan kumpul ke satu node. River bakalan kumpul ke satu node juga gitu. Car juga sama begitu sepertinya. Nah, terus yang kita lakukan apa? Kita reduce. Reduce itu artinya apa? Berdasarkan key yang ada. Key itu apa?
bear, kita akan melakukan reduce dalam proses ini penambahan. 1 tambah 1 berapa? 2. Car, berarti berdasarkan dengan key-nya ini kita akan melakukan reduce, ini kita jumlahkan jadi 3. Jadi proses reduce itu juga banyak. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan yang lain-lain. Atau misalnya concatenation juga bisa, atau filtering juga bisa. Gitu. Jadi setelah kita reduce, berdasarkan key itu, kita mau melakukan operasi apa terhadap kumpulan value-nya. Gitu. Sama seperti kalau misalnya kita memproses dengan dictionary. Ya. Nah, yarn. Nah, tadi kan ada computing, ada storage. Storage kita udah bahas, ada FS, computing, MapReduce tadi udah dibahas. Yarn ini sebenarnya apa? Ini untuk resource manager. Jadi, kalau misalnya resource manager itu sebenarnya dia akan mengalokasikan data-data kita itu akan diolah di mana gitu. Jadi istilahnya klien itu akan connect ke resource manager akan melakukan lookup ke data yang mana yang akan dipindahin datanya, atau data yang mana akan diproses di node yang mana, gitu. Nah, Hadoop ecosystem itu ada banyak. Ada Hive, Impala, ada HBase, ada Hive, ada Kafka, ada HBase, ada Scoop, ada Uzi, dan yang lain-lain gitu. Nah, ini sebenarnya bakalan memusingkan kita. Terus ada yarn tadi yang saya udah katakan ya. Kalau misalnya kita lihat di sini yang pre-install di sini, kita bakalan bisa lihat di Cloudera Manager ini ada HBase, ada HDFS, terus di sini ada yarn tadi yang saya bilang, ada Zookeeper, ada Scoop, ada Spark, ada Solar, dan yang lain-lain gitu. Nah, ini banyak sekali kalau misalnya mau dipelajari, nggak habis-habis gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kita mengerti konsepnya tools ini dipakai untuk apa. Dan kita nggak perlu mempelajari semua tools itu langsung sekaligus, tapi bertahap. Nah, kalau misalnya kita berpikir, wah, banyak sekali yang harus dipelajarin ya, gitu. Kalau misalnya di big data, ya. Tapi kita bisa memulainya dengan beberapa step saja. 1, Hive kita pelajari, Cloudera Impala, Spark, sama Hive. Nanti saya bakal balas lebih ke Hive sama Cloudera Impalanya. Hive tadi Hadoop User Experience, ini dia yang saya tunjukin tadi. Hive, ini Hive. Jadi setelahnya sebenarnya ini kayak file browsernya untuk nge-query, untuk melakukan operasi apa gitu ya. Kita bakalan bisa melihat di sini, table-tablenya juga ada. Jadi begitu kita melihat file sistemnya itu ada tabelnya juga gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita punya files, kita punya misalnya di sini ada user, ada Hive gitu ya, ada warehouse. Sebenarnya kita mau mapping ini file sistem ini ke dalam table. Jadi artinya di sini filenya ini apa yang berkorelasi dengan ini, ada misalnya di 2 file Parquet gitu. Kalau misalnya kategoris gitu. Kalau misalnya yang lain kayak misalnya product atau orders, misalnya kita bakalan melihat 1 file Parquet, di sini ada product gitu. Dan kita juga bisa melakukan query di sini. Nanti saya coba demokan sedikit. Nah, kalau misalnya sekarang ini yang dipakai di Danamon itu Cloudera, ya. Kalau di BCA juga Cloudera, yang lain juga Mandiri juga pakai Cloudera. Hortonworks sudah merger sama Cloudera, jadi mereka udah menggabungkan diri. Terus ada MapR, ini nggak terlalu dipakai banget. Terus ada IBM DataSearch dan lain-lain. Nah, tadi saya udah jelaskan ya, format file bisa banyak, ada PDF dan yang lain-lain, tapi kita bakalan memilih format file yang sesuai bentuk data processing. Misalnya CSV, Parquet atau Avro. Kompresinya bisa gzip, snappy atau dflat. Karena yang disimpan di HDFS itu adalah file juga gitu. Terus yang paling kita pakai itu sebenarnya Parquet plus snappy. Nah, contohnya seperti ini. Nah, file Parquet itu apa gitu? File Parquet itu sebenarnya file binary, jadi dia nggak bisa dibuka di dalam browser gitu. Jadi istilahnya Parquet file itu dia sebenarnya binary file yang bisa dibaca dari Hive atau Impala.
Jadi artinya ini format file khusus untuk menyimpan data kita. Nah, kalau misalnya ini data products gitu ya. Misalnya kita query dengan Hive, misalnya kita select jadi ujung-ujungnya sebenarnya yang ada di big data itu SQL juga gitu. Jadi istilahnya kita bisa melihat ada row, ada kolom, dan yang lain-lain. Tapi datanya itu ada sebenarnya di dalam files ini. Yang tadi saya tunjukkan, yang ada di Hive, Warehouse, dan di sini gitu. Ini filenya bisa dipindah-pindah tempatnya. Dan kita bisa ngupload file baru gitu, dan yang lain-lain. Tapi yang dilakukan biasanya adalah kalau misalnya kita punya data dari RDBMS, kita akan melakukan transfer itu melalui yang namanya Apache Scoop. Nanti saya tunjukin gimana data transfernya. Terus sama seperti RDBMS, supaya gampang analoginya. Jadi kita butuh namanya query. Query itu bisa dilakukan dengan Hive dan Impala. Tadi sebenarnya udah dibahas sama Muntoro. Juga istilahnya mereka dari BCA udah belajar tentang yang namanya Cloudera Impala. Nah, mereka itu berpikiran gimana cara mengoptimalisasi bagaimana penggunaan memori. Karena Hive itu notabene-nya dia dijalankan di atas MapReduce. Jadi kalau misalnya kita mengquery yang namanya Hive, dia bakalan jalan di atas MapReduce. Contohnya ini ya. Kita akan melihat execution-nya. Kalau misalnya kita jalankan ini, nanti dia bakalan muncul di job ini. Gitu. Nih. Nanti job-jobnya itu akan muncul di sini. Oke, Impala. Nah, ini tadi yang pertanyaan dari Butoro juga, ada Impala itu bakalan meload data itu ke memori semuanya. Jadi istilahnya data store-nya itu bakalan ada di memori. Dan itu dia ada query planner-nya sebenarnya. Ada query planner, ada query coordination. Jadi istilahnya datanya itu nggak bakalan terdistribut dan juga berulang-ulang dieksekusi, tapi dia ada caching-nya sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang akan kita lakukan? Nah, kalau misalnya di Danamon, ini langsung ngomong Danamon ya, jadi istilahnya kita itu bakalan membagi data itu menjadi 4 layer. Ada raw, ada logical, ada graded, sama business. Kita itu datanya itu kita ambil dari SQL Server atau Oracle, baru datanya itu kita ambil dari file, flat text file, atau dari API. Kalau misalnya yang paling banyak itu data source itu berdasarkan dari SQL. Kita pakai yang namanya Apache Scoop. Apache Scoop itu sebenarnya mentransfer data dari misalnya dari sini ya. Ini Apache Scoop, kita mengimport data dari satu table. Ini misalnya kita mempunyai koneksi ke JDBC gitu ya. Kita bakalan melakukan scoop import. Ini sebenarnya komen biasa di Linux yang bisa dijalankan. Tapi Linux yang udah terinstall Big Data ya. Jadi bisa kita jalankan di sini Hive import. Misalnya dia bakalan nanti akan mengimport ke tempat tertentu. Nah ini tabelnya tadi kita udah bilang tabelnya namanya kategori. Dia coba connect ke resource manager. Resource manager itu adalah yang tadi yang saya jelaskan di sini. Dia akan coba connect ke Yarn. Ini resource manager. Terus nanti dia akan dijalankan di dalam MapReduce. MapReduce-nya itu akan dieksekusi di dalam yang application. Nanti di sini kita kalian bisa lihat
yang application yang jalan itu apa-apa saja. Dia masih running job, ya, jobnya udah jalan. Ini ada job yang satu jalan ya, ini lagi jalan ya. Ini accepted, progresnya masih itu, masih dijalankan. Ini agak lambat karena memang komputernya ini pakai VM juga untuk jalankan orderannya. Jadi kita nggak on bare metal, tapi ini kita punya satu job yang running. Jobnya apa? MapReduce, karena Hive itu sebenarnya abstraksi SQL yang dijalankan di dalam MapReduce. Jadi dia bisa dilakukan di atas. Nah, accepted, udah accepted, statusnya accepted, berarti dia udah dijalankan sekarang. Di sini kita bisa lihat dia dijalankan MapReduce, operasi mapper, dan ada operasi reduce ya. Jadi ada dua, dan itu akan mentransfer data dari database ini, tabel kategorisnya dimasukin ke dalam HDFS. Jadi ada tools namanya Apache Scoop untuk mengimport data dari relational database ke file system HDFS-nya. Jadi setelahnya kita nggak perlu mengcopy satu-satu, tapi bisa kita lakukan dengan ini MapReduce. Jadi mappernya udah jalan successfully ya. Jadi kita bisa lihat di sini, dia tadi kan di Hive file, user, Hive, warehouse, ada di ini di dalam kategoris tadi ya. Jadi sekarang ini udah ada 3 file dan workflow-nya udah jalan. Nah di sini kalau kita search, ini yang baru tadi jalan ya, 30 menit yang lalu. 30 menit yang lalu berarti ini ada nih. Ya, ini parquet import mapper, code gen, kategoris. Karena dia akan mengenerate code di belakangnya itu code MapReduce yang dijalankan di atas MapReduce framework, yaitu Yarn. Nah, jadi urutannya jelas ya. Kita mengeksekusi Apache Scoop, yang dieksekusinya itu adalah MapReduce job. MapReduce job itu akan mengkontak resource manager atau Yarn, dan dia akan dijalankan di atas HDFS. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kita query dengan Hive, select all from kategoris. Nah, kita bakalan melihat nih, udah dipopulate di sini. Dan kita bisa juga pakai Impala. Impala itu sebenarnya lebih for interactive query. Jadi untuk reporting, untuk dashboard, biasanya kita pakai Impala. Ini udah bisa refresh database-nya, dan notabene dia memang Impala itu relatif lebih cepat dari Hive, karena dia operasinya itu dijalankan di atas memori. Misalnya ini kita ganti ke Impala. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian juga udah menginstal ini, kalau dari quick start, kalian bakalan bisa melihat page ini, start tutorial. Jadi kalian bisa mendownload sendiri virtual machine-nya di sini, VMware, bisa kalian download di sini. Nanti saya bagikan linknya. Terus nanti kalian harus login dulu nih, masukin aja data-data kalian, file dan lain-lain. Nanti kalian bakalan bisa mendownload VMware-nya seperti yang saya download di sini. Ini jalanin Cloudera sebenarnya di lokal saya. Nah, nanti di sini ada tutorialnya. Kalian pergi aja ke localhost-nya dia. Localhost-nya dia ini. Jadi kalian SSH langsung ke sini pakai model kayak gini, SSH ke portnya. Nanti kalian SSH,
Baru nanti kalian bisa buka di browser. Buka browser, baru nanti bakalan ada step by stepnya yang harus dilakukan apa. Misalnya ini kan, bak upload, showing file big data, ini tadi data-datanya yang kita import dari database-nya. Terus misalnya kita mau most popular kategori, kita tinggal coba aja di sini gitu. Jadi query-nya sama persis sih sebenarnya sama yang itu, tapi dia lebih terbatas karena ini bukan RDBMS ya, gitu. Ya, ini contohnya. Jadi selain yang paling populer itu Glade dan Explorer dan yang lain. Jadi tapi yang aku pengen sampaikan, Impala itu bakalan nge-cache data. Jadi dia nggak terlalu banyak memakan memori juga. Dan tapi masalahnya Impala itu masih relatif belum terlalu stable dibandingkan Apache Hive. Karena Apache Hive itu udah jauh lebih lama daripada Impala. Impala itu sendiri masih baru ya. Jadi masih baru incubator juga di Apache Hadoop, Apache Project. Jadi maksudnya ya kita harus hati-hati. Maksudnya kalau misalnya kita mendrive BMW kan memang ya cepet, tapi harus hati-hati juga mendrive-nya, jangan sampai nubruk dan harus mikirin memorinya gimana. Jadi harus ada capacity planning-nya sebenarnya untuk itu. Nah, ini mungkin ini arsitekturnya. Jadi aku rasa mungkin di sini aku bisa buka pertanyaan buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan, misalnya ada kasus-kasus khusus atau misalnya bisa consultation atau yang lain bisa disampaikan di sini. Langsung ngomong aja ya kalau misalnya ada yang mau bertanya. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada yang mau bertanya dari Ahmad mungkin? Saya masih baru sih, jadi masih belajarin dulu lah apa namanya yang disampaikan sama masnya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya sederhana ya. Jadi sebenarnya ada HDFS, ada query juga, ada SQL juga, dan kita bisa nge-transfer data dari SQL yang relatif silo, terpisah-pisah tempatnya, bisa kita masukin ke HDFS, dan itu nanti kita bisa agregat di dalam HDFS-nya itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan yang mengganjal dari teman-teman dari yang lain. Oke, Mas Paulus? Ini Mas, ya. Ya. Oke, kan di tempat saya itu kan pakai SQL ya. Ya. Kemudian data visualisasi itu kan pakai Tableau. Ya. Sebenarnya kan bisa kan dari SQL itu langsung consume supply data ke Tableau. Cuma dalam PowerPoint Bapak ini kan ada data repository di mana ada layers gitu kan, logic, aggregate, business. Nah itu apa perbedaan signifikan yang terjadi apabila saya melakukan layering dulu dengan saya direct consume dari SQL ke Tableau, Pak? Berarti ini maksudnya apa yang terjadi kalau misalnya kita konsum langsung ke data repository yang dari SQL itu tanpa masuk ke Hadoop dulu gitu ya? Iya betul. Ya berarti sebenarnya kalau misalnya kayak gitu lebih menilai masalah scalability. Kalau misalnya datanya itu terlalu gede, itu bakalan gimana? Processingnya itu bakalan dilakukan di ETL servernya atau di database servernya atau juga di application servernya, di Tableau-nya. Gitu. Kalau misalnya kita melakukan query dengan menggunakan Hadoop, dia akan dijalankan di cluster of machine. Jadi yang berperan itu sebenarnya clusternya, bukan lagi Tableau servernya. Gitu. Karena Tableau server itu kan bisa ada periodic update ya, jadi sebenarnya kita bisa mengupdate
refreshment datanya itu seperti apa. Oke. Uh, Oke, Pak. Iya, iya. jadi lebih ke scalability-nya sebenarnya. Dan istilahnya lebih cepat sebenarnya karena kan prosesnya itu kan kalau RDBMS kan sebenarnya dia namanya operasi write, operasi read gitu ya. Nah, kalau misalnya operasi di Hadoop itu dia write once, read many gitu. Jadi artinya istilahnya ditulis sekali baru dibaca berulang-ulang. Gitu. Jadi sebenarnya lebih efisien kalau misalnya kita melakukan itu di Hadoop. Dan istilahnya dia nggak membebani operational database kita juga dia jadi. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Teman-teman yang lain Cloudera ini komersil kah ya Pak? Berarti kalau data integration untuk data preparation itu gunain apa? Nah, Cloudera ini iya benar komersil, tapi maksudnya kita kalau misalnya untuk coba-coba bisa pakai virtual machine-nya atau bisa install pakai Cloudera Express. Jadi setelahnya kita bisa menginstal gratis juga sebenarnya sih. Untuk yang versi trialnya bisa Express, tapi kalau Enterprise itu memang harus dibayar. Tapi kalau misalnya kita mau gampang sih sebenarnya kalau misalnya di level Enterprise, biasanya orang nggak mau repot-repot download dari repositorinya, kecuali misalnya startup gitu ya. Startup bakalan heavy sebenarnya mereka dengan setup-setup yang seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya Enterprise yang butuh monitoring, butuh scalability, butuh akurasi yang cepat gitu. Mereka biasanya nggak mau repot-repot untuk install. Cloudera ini termasuk data integration? Enggak, Cloudera ini sebenarnya distribution Apache Hadoop gitu. Apache Hadoop yang dibundle dengan ekosistemnya. Jadi kalau data integration itu biasanya kita pakainya Talent gitu. Untuk data preparation kita gunain apa? Nah, kalau untuk data preparation biasanya di Talent itu juga ada fungsi-fungsi yang khususnya, tapi nggak kita bahas di sini sih. Belum kita bahas di sini. Soalnya Talent itu topik yang berbeda juga gitu. Dan itu juga komersil juga Talent itu. Ada yang versi open source-nya, tapi kalau untuk masuk ke big data dia udah mulai berbayar gitu. Kalau dari tim Buntoro ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya kan tadi kan kita masih terputus nih pembicaraannya. Ya. Gimana caranya tadi manage ini ya cache-nya ya Pak ya. Kalau kita punya reporting yang dipanggil berulang-ulang, cuman parameter misalnya informasi nomor customernya yang kita ubah-ubah dan periodenya sih masih sama aja, misalnya periode 1 bulan gitu. Gimana cara mengatur cache-nya di Impala? Nah, kalau misalnya kalau caching itu sebenarnya otomatis dilakukan sama Impalanya ya. Tapi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya melakukan partition terhadap datanya. Kalau di tempat Bapak sendiri, datanya itu di partition nggak ya? Ada partition key-nya nggak ya? Kita melakukan partisi sih. Ada partition juga. Tetapi kalau nggak salah kemarin itu kita lakukan uji coba menggunakan aplikasi JMeter ya. Jadi JMeter itu semacam aplikasi buat stress test gitu. Ya, stress test load testing ya. Untuk testing. Nah, query yang sama dengan parameter yang berbeda kita lakukan di beberapa mesin gitu. Kalau kita lihat terjadi penumpukan memori, Pak. Sehingga sampai suatu ketika itu memorinya habis over limit gitu. Iya, maksudnya sama seperti yang saya bilang tadi, Pak. Maksudnya kan itu kan Impala itu kan fast query analytics ya. Jadi istilahnya dia memang kayak Ferrari gitu. Jadi kalau misalnya memang dan itu pakai C++. Jadi istilahnya kalau misalnya memorinya itu melebihi batas, ya memang dia bakalan crash sih. Tapi kalau misalnya kita itu dibedain nggak ya antara cluster untuk yang Impalanya dengan yang itunya? Atau dalam cluster yang sama ya? Dalam cluster yang sama. Berarti itu satu cluster ya? Iya, betul. Berapa node ya Pak ya? Kita
kecil lah Pak, di bawah 50. Oh, oke. Dan itu udah ngehit limit ya? Iya betul, memori limit gitu. Oh, tapi belum sampai throw exception kan ya? Exception kayaknya sih nggak exception ya, cuman bilangnya memory limit gitu. Dan itu kalau kita coba concurrent session-nya kalau nggak salah sekitar 100 concurrent session. Hmm. Karena memang si Impala ini sebenarnya masih terkesan belum mature ya Pak ya. Jadi artinya dia masih di APC incubator juga. Jadi dalam artian dia memang sepertinya ya overpromise sih kadang-kadang. Jadi istilahnya orang bilang Impala itu lebih cepat gitu ya. Tapi sebenarnya ada risikonya sebenarnya di situ. Ya memorinya kita harus gede gitu. Oke, I see. Jadi istilahnya kayak Ferrari, ya maksudnya dia cepet, tapi ya menggunakannya harus benar-benar itu sih. Tapi kalau misalnya kita kemarin di Danamon nggak sampai seperti itu sih Pak ya. Karena kita pakai Impala itu juga heavy untuk reporting sebenarnya. Kan? Jadi istilahnya untuk misalnya dashboard, Tableau gitu ya, ClickSense atau ClickView, itu kita pakai itu. Dan kita masih belum ada masalah. Cluster kita juga nggak sampai 50 sih. Kita masih sampai area-area 30, 40-an gitu. Mungkin ada tuningnya itunya Pak, mungkin yang harus dicek ulang. Setup dari Cloudera-nya. Tuning parameternya ya? Karena di Cloudera itu ada itunya, ada ininya. Configuration-nya untuk ini misalnya ya. Nah ini ada Impala queries-nya. Mau close-nya bisa di-set di sini sih. Dynamic resource pool-nya. Ini bisa di Impala Administration Control-nya bisa di-create resource pool-nya. Jadi kita bakalan bisa batasin sih sebenarnya. Query-query-nya gitu. Dan ada konfigurasi yang memang harus bisa disetting dari sini. Misalnya settingan apa bisa kita create resource pool-nya, terus user-user apa, berapa batasan-batasan memori yang bisa dilakukan untuk satu query gitu. Jadi kita mengatasinya sebenarnya melimit query yang dilakukan user jadinya. Gitu. Oke. Karena kalau misalnya itu kasusnya itu query apa ya? Transaksi ya? Iya, histori mutasi transaksi nasabah. Itu memang harus perlu di-load semuanya atau agregasinya saja yang mau di apa ya Pak ya? Kebetulan untuk reporting ini untuk melihat detailnya Pak, jadi bukan agregat, tapi detail row per row. Oke. Mungkin bisa balik lagi ke use case-nya sih Pak ya. Maksudnya kita analisa, maksudnya sebenarnya apa yang sebenarnya diperlukan dari query itu sendiri atau reporting itu sendiri. Karena sekarang ini kan aku lihat kebanyakan di perusahaan-perusahaan itu dia detail, memang dia melakukan operasi detail row per row gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin itu bisa diatasi dengan mungkin masalah searching atau apa gitu dengan model-model yang bisa melimit query yang ditembakkan ke dalam Impala cluster-nya sendiri. Gitu. Jadi mungkin satu cara desain table-nya yang harus dipikirkan lebih kembali. Terus terus itu satu lagi Pak yang saya penasaran itu pakai apa ya? Parquet atau Snappy atau apa? Pakai Parquet Pak. Oh berarti udah optimal ya? Iya Parquet. Memang ya itu sih, maksudnya Impala ini teknologi baru ya. Jadi istilahnya dia bakalan load ke memori. Dan istilahnya kalau misalnya dia memang benar-benar udah give up gitu, dia bakalan memori limit. Tentu saja sih memori limit. Gitu. Ada tips untuk indexing nggak Pak kalau di Cloudera? Kan kalau kita lihat ini Impala ini seakan-akan mengambil keseluruhan data gitu, tapi bukan menggunakan indeksnya. Enggak sih, maksudnya kalau misalnya itu lebih ke arah desain partitionnya sih Pak. Jadi istilahnya ada di Hive. Jadi kita kan ngomongnya kalau misalnya Impala itu kan hanya query engine doang. Nah kalau misalnya dia melakukan
query dari Hive-nya sebenarnya nggak ada masalah dengan memori ya, karena dia bakalan tapi dia memang relatif lebih lama. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah indexing, sebenarnya yang dilakukan itu kan di dalam yang tadi saya jelaskan kan dia kan file system sebenarnya Pak ya. Jadi sebenarnya dia akan melakukan pembacaan di dalam file itu gitu. Jadi artinya kalau misalnya dia akan load satu file aja kalau misalnya kita ngedesain partisinya dengan benar gitu. Gitu Pak. Oh, oke. Jadi itu lebih ke arah pengaturan partisinya ya Pak ya. Jadi istilahnya kita, ya maksudnya kalau misalnya kita partisinya nggak benar, dia bakalan load satu file yang gede, ya kan? Pasti dia akan load satu file yang gede, dia baca dulu, baru dia nanti lihat tuh, oh ini sebenarnya potongan yang dibutuhkan, mungkin dia hanya ngambil berapa row saja gitu dari potongan. Kan ini kan tadi kan ada parquet ya Pak ya, ada file parquet ya. Iya. Kalau misalnya kita bagi-bagi kan sebenarnya kan bisa ya, file parquetnya itu. Yang ini, misalnya ini kan ada 3 file parquet ya. Kalau misalnya satu kan akan lebih besar sebenarnya kan Pak ya. Misalnya Iya betul. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa membagi itu dengan benar, aku rasa nggak ada masalah sih. Jadi artinya dia bakalan meload yang perlunya saja gitu. Karena kan kalau misalnya parquet itu kan sebenarnya columnar data store. Jadi sebenarnya dia bakalan nge-slice sesuai dengan apa yang diminta saja. Nah, tapi kalau misalnya filenya itu satu gede, nah dia bakal nge-load semua sebenarnya. Kalau sekarang itu partisinya berdasarkan apa ya Pak? Kita berdasarkan tanggal Pak, tanggal mutasi. Nah itu mungkin bisa dipikirin lagi gimana berdasarkan tanggal dan berdasarkan customer kan sebenarnya. Oh iya. Ya kan, jadi setelahnya setiap customer dan setiap customer pada satu tanggal bakal memiliki satu parquet file sendiri gitu. Dengan gitu dia bakalan nge-query-nya bakalan cepat banget Pak. Jadi dia hanya nge-load satu file itu aja gitu. Karena undercover sebenarnya dilakukan itu lookup file kan, lookup filenya di mana gitu. Gitu. Iya. Iya, menjawab Pak pertanyaannya. Terima kasih. Thank you. Yang lain ada? Mas Dio Fernando, ada yang mau ditanya Mas? Ada nih Mas, mau tanya. Halo? Yang lain? Di chat juga boleh ya. Oke, Mas Dio, apa pertanyaannya? Halo, Mas Dio. Mungkin kalau misalnya mic-nya nggak bisa, di itu saja, di chat saja. Internal sama eksternal table di Hive itu sebenarnya, iya Pak, nggak kedengaran suaranya. Jadi sebenarnya kalau misalnya internal sama eksternal Hive table itu sebenarnya speed-nya nggak ada perbedaan. Tapi masalahnya dia hanya manajemen strukturnya saja. Jadi kalau misalnya internal table itu kan yang seperti kita tahu kan dia bakalan ditempatkan di user Hive warehouse. Jadi istilahnya dia kalau misalnya di delete table-nya, datanya bakalan delete. Tapi kalau misalnya datanya pakai eksternal, dia akan di-load, dan kalau misalnya di delete table-nya, dia nggak bakalan di delete data yang aslinya. Artinya filenya itu bakalan stay intact lah, nggak ada di touch sama sekali sama itunya, sama Hive-nya. Jadi artinya nggak ada perbedaan signifikan sih sebenarnya dari speed gitu. Tapi sebenarnya yang paling bermasalah itu sebenarnya cara mendesain table kita sih sebenarnya, cara mendesain table kita, karena kita harus mengoptimalisasi for query. Jadi kita sebenarnya harus melihat query-query yang sering dilakukan itu apa ya, baru kita mulai mikirin gimana desain table-nya, gimana desain partition-nya, gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya kita sering query berdasarkan tanggal dan berdasarkan user, berarti kita akan optimize berdasarkan itu.
Kalau misalnya nanti ada istilah, oh kita itu butuh agregat summary dari semua semua user sum-nya gitu kan, ya berarti kita harus bikin lagi sesuatu table yang melakukan operasi itu gitu. Jadi istilahnya memang bakalan banyak data duplikasi ya, tapi sebenarnya itu di big data dimungkinkan gitu. Daripada kita membeli satu database yang besar, baru kita bisa melakukan normalisasi, normalisasi baru kita lakukan query terhadap itu banyak gitu. Itu lebih nggak efisien karena cost-nya lebih mahal. Tapi kalau misalnya dengan Hadoop, kita tinggal tambah data node baru, kita bakalan bikin table baru dan istilahnya di partition baru kita optimize untuk query yang kita mau gitu. Makanya transformation-nya itu ada di level database-nya gitu, di level Hadoop-nya sendiri gitu. Jadi setelahnya cluster-nya itu yang akan bekerja keras buat kita. Karena operasinya bakalan heavy di I/O-nya gitu, dan sama processing-nya dan storage-nya gitu. Gitu Mas Dio. Jadi setelahnya nggak ada perbedaannya signifikan sebenarnya. Ada yang lain? Oke, ya Mas Dio langsung aja. Ya. Nah, Parquet itu sebenarnya kan jenis file. Jadi istilahnya dia sebenarnya data storage yang disimpan dalam file. Dan dia simpannya itu secara kolumnar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan format yang lain, biasanya itu untuk intermediate layer. Karena contohnya misalnya Afro gitu ya. Afro itu kita pakai untuk intermediary. Jadi nggak selamanya mungkin Parquet yang terbaik, tapi kalau misalnya untuk query, misalnya kita mau select apa, berdasarkan apa, where apa, itu Parquet yang terbaik. Tapi kalau misalnya mau nge-load kesalahan semua gitu, istilahnya satu row mau di-load semua, itu Afro yang baik gitu. Karena Afro itu kok row base ya, row base storage, Parquet itu merupakan columnar storage gitu. Jadi kalau misalnya kita select kolom A, kolom B, where apa, group by apa, sum apa, having by apa gitu, itu lebih bagus pakai Parquet gitu. Tapi kalau misalnya kita mau load select bintang from apa, from where apa gitu kan, itu keseluruhan kolomnya di load, berarti itu Afro yang terbaik gitu. Jadi ada dua pilihan, Parquet atau Afro. Biasanya Afro itu sebenarnya dipakai di Kafka sih. Jadi artinya di Apache Kafka dia untuk nge-load data-datanya dari partitionnya Kafka. Jadi dia memang harus dibaca semuanya. Kalau Parquet itu dia nggak dibaca semuanya, dia hanya kolom-kolom tertentu aja yang dibacanya. Gitu Pak. Oke. Ada yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Oke, apa ya? Silakan aja. Dia langsung.
Transfer exception. Ada dua sih. Kan itu kan transfer exception itu kan bisa karena dia dari operasi networknya mungkin dia nggak dapat itunya, portnya nggak dibuka, atau karena dia kan pakai thrift ya. Jadi istilahnya Apache server thrift untuk query-nya. Jadi artinya dia bakalan, ini query-nya dari mana ya? Dari Hue atau dari JDBC driver? Berarti istilahnya itu satu kemungkinan ya yang biasanya saya temukan itu kemungkinan dia memang transfer exception itu karena handshake-nya nggak benar. Jadi artinya dia begitu dia masuk dia langsung di reject aja gitu. Terus istilahnya versi JDBC driver-nya nggak benar. Terus kalau misalnya pakai Kerberos berarti istilahnya dia nggak berhasil authenticate gitu. Iya benar. Oke. Yang lain? Nah, kalau yang dari sini sebenarnya materinya udah itu ya. Tapi jelaskan extract, load, transform. ELT berarti istilahnya kita ngekstrak datanya itu dari semua data source yang ada. Ekstrak data source-nya yang ada, di load dan transformation itu ada di Hadoop. Jadi artinya kenapa kita pakai Hadoop untuk transformation? Karena cluster ya. Jadi istilahnya dia cluster of computer, multiple nodes, dan istilahnya high computing power-nya lebih besar di situ. Jadi kita melakukan transformation-nya di situ, nggak di servernya itu, nggak di servernya ETL. Kalau ETL, dia akan heavy di server ETL-nya, karena dia akan bawa data ke ETL server, nge-transform jadi ETL server, baru dia nanti load-nya juga ke target database, seperti itu. Oke, jadi intinya sebenarnya coba-coba dulu download VM-nya, VM Quick Start yang tadi saya tunjukkan di sini. Download Quick Start-nya, baru habis itu nanti liatin ininya, ada tutorialnya di situ yang saya tunjukkan tadi sedikit. Ada tutorialnya, baru nanti coba explore di bagian Cloudera-nya ini juga, sama di Hue-nya, itu sih. Ada kalau misalnya ada lain pertanyaan, saya tunggu 5 menit ya. Kalau misalnya nggak ada, kita nanti bakalan closing. Ada yang lain dari siapa ya? Ada yang lain nggak mau ditanyakan? Kalau misalnya masih ada yang belum jelas langsung aja ya. Soalnya memang materinya mungkin cukup cukup padat ya. Tapi maksudnya aku harap jangan sampai melihat big data itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan gitu. Tapi istilahnya sesuatu itu bisa dipelajari dengan basic programming, basic SQL, sama basic file and folder biasa. Karena konsepnya sebenarnya sama saja sebenarnya. Gitu. Ada yang lain? Ya, ya, gimana? Eh, dari Mas Buntoro dulu, gimana Mas Buntoro? Atau Fat?
Kalau misalnya ini dari Mas Butoro dulu ya bentar ya. Jadi istilahnya kalau misalnya di tipe data update di Parquet sebenarnya disimpan dalam format string atau timestamp. Eh, Kalau misalnya bacanya dari Hive doang, sebenarnya dia pakai format date oke. Tapi kalau misalnya dari Impala sebenarnya ada beberapa, aku nggak bisa bilang apa, tapi itu kayaknya ada bugs di situ. Jadi istilahnya untuk beberapa tipe data date time, dia kayaknya presisinya itu kurang sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau bikin dalam format string, sebenarnya kita bisa bikin Impala apa namanya UDF user defined function untuk dibikin di dalam Impalanya sendiri. Jadi setelah nanti kita membacanya itu berdasarkan misalnya format string bisa, format timestamp bisa gitu. Jadi bisa disimpan kedua dua format sih. Karena kan sebenarnya kan kalau misalnya kita bikin itu sebenarnya kan kita bakalan ada extra import ya, membawa dari source table kita bawa raw data kita naikin ke layer pertama itu logical, baru nanti dari logical itu kan kita bakalan bisa nge-transform, tapi raw datanya itu kan nggak hilang. Jadi kalau misalnya pertama kali kita melandingkan itu di dalam eh, dalam Hadoop, biasanya itu semuanya tipenya string gitu. Tapi begitu dia dinaikin ke atas di layer kedua, dia bakalan diubah jadi timestamp. Tapi format data yang raw-nya itu, iya benar. Jadi UDF-nya itu harus selalu kita pakai gitu. Jadi kemarin di Danamon kejadiannya seperti itu sih. Jadi setelahnya ada to date time atau apa gitu function yang kita bikin di UDF, baru nanti itu dipakai di query-nya setiap kali query. Karena kalau misalnya kita mau plan query, nanti kita harus mengubah engine-nya jadinya Pak. Itu butuh waktu yang cukup juga untuk mengetahui gimana internalnya. Tapi kalau misalnya dengan itu bisa pakai UDF. Oke. Fat Maulana, gimana Fat? Halo? Oke, nanti PPT-nya aku share ya, sama yang udah register ya, yang di sini ya. Nanti aku share PPT-nya, nanti aku share sama link-linknya yang aku rasa bagus ya. Nanti aku share. Halo? Gimana Fat? Fat Maulana? Oke. Saya bukan orang di BI, tapi saya antusias belajar Big Data. Maaf Pak kalau saya ketinggalan. Saya mau tanya Big Data itu posisi ada di mana di dalam dunia kerja. Jadi sebenarnya di Big Data itu termasuk IT ya. Jadi sebenarnya dalam IT Group, terus di dalam IT Group itu kan ada divisi Data Warehouse yang ngurusin masalah data. Jadi dia lebih ke daerah data warehouse-nya sebenarnya. Pengelolaan data, data manajemen, data governance, di situ ada Big Data. Di situ sih. Oke. Oke ya, mungkin sampai situ saja. Nanti teman-teman kalau misalnya info yang mau lebih dalam lagi, masuk ini email ke ini saja, baru follow Accelerate Asia aja nanti di sosial media kita ya. Jadi setelahnya kalau misalnya ada nanti free event lagi, nanti kita bakalan publish di situ. Terus nanti kirim email ke sini ke info@accelerateasia, baru nanti kita bakalan kirimin PPT-nya dari situ nanti. Dari account itu juga ya. Nanti kita bakalan ada info-info nanti tentang kegiatan kita ya.
Oke? Halo, Pak, kalau untuk data nol perlakuannya gimana ya? Ini maksudnya gimana ya, Pak? Data nol, sebaiknya sih disimpan. Sebaiknya kan kalau misalnya data dipakai itu kan sebenarnya kan dia bakalan menghemat memori kalau misalnya dia nol kan. Kalau misalnya petik-petik gitu, ada penyimpanan, ada storage yang tertentu akan dipakai di situ, Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya nol ya nol aja gitu. Ada masalah, Pak, yang biasanya dengan nol. Apa nih yang bermasalah, Pak? Boleh di-expand nggak? Masalahnya di nol itu gimana? Eh, Oke, Mbak. Mungkin bentar ya. Bentar. Dari Dio, ketika job-job daily banyak yang pending, tapi sebenarnya memorian belum 100% terpakai. Itu karena apa ya, Pak, kira-kira? Banyak itunya sih. Jadi istilahnya kalau misalnya itu kan kita kan memori, kita kan nggak hanya bilangin dalam masalah memori aja ya, tapi misalnya resource pool-nya itu udah kepake berapa banyak gitu, dan dialokasikan sama sistem berapa, yang dialokasikan sama query kamu berapa. Kemungkinan query kamu itu memakan resource yang banyak untuk query-query sebelumnya, jadi dia nggak bisa mengalokasikan lagi resource untuk ke situ. Gitu. Perbedaan big data dengan data statik. Maksudnya data statik ini apa ya? Nanti ini aku kasih email tuh ya, kalau misalnya ada pertanyaan nanti aku jawab dari email aja. Jadi ini ya, aku kasih emailku ke yang lain karena mungkin yang lain masih ada pertanyaan atau yang lain masih ada itu. Jadi kedua email itu ya. Jadi setelahnya nanti kita bakalan ke situ aja, ke social accelerate Asia. Nanti kalau misalnya apa nanti dikumpulin pertanyaannya, baru nanti mungkin kita bakalan bikin satu sesi lagi untuk bahas-bahas pertanyaannya yang lebih dalam ya. Itu aja ya. Oke ya.
Itu ya teman-teman ya. Nanti aku kalau misalnya apa, email aja ke dua email itu, CC ke aku, ke welitambungan@andalsoftware.com, to-nya itu ke sosial@kesampean.asia. Baru nanti aku kirimin slide-nya ke kalian ya. Thank you ya. Thank you ya semuanya. Yo, thank you.